Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kesempatan masing-masing kepada kita untuk terus berurusan dengan Dia. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, perhatikan dengan serius bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini wejangan nasihat firman Tuhan untuk setiap orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita harus menghitung sikap, menghitung hari-hari, jangan sampai ditemukan tidak dalam keadaan berkenan di pandangan Tuhan. Sehingga firman Tuhan juga mengharuskan, mengajak dan mestinya menjadi sebuah kemutlakan untuk kita memperhatikan dengan seksama. Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Efesus agar seluruh jemaat yang dilayani memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan serius, memperhatikan dengan hati yang terbuka, memperhatikan kehidupannya dengan sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga hari-hari kita tidak seperti orang pada umumnya, sehingga hari-hari kita tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana, yang tentu tahu menghitung langkah-langkah dan memperhatikan setiap pergerakannya. Untuk itu mari kita mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, janganlah kamu maoto, janganlah kamu tidak mengerti apa-apa, tetapi usahakanlah agar kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah perlakuan yang harus ditanggapi dengan serius. Seksama itu satu perilaku yang harus dilakukan dengan serius, dilakukan dengan tanggung jawab. Di dalam keseriusan maka ditemukan rasa hormat. Di dalam keseriusan maka ditemukan kebijaksanaan. Di dalam keseriusan maka ditemukan tanggung jawab. Sehingga ketika kita berbicara mengenai seksama, tentu di dalamnya penuh dengan hal-hal yang mestinya membawa, menuntun kita kepada perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, usahakanlah agar kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini tindakan yang lahir dari diri ketika mendapat anugerah, telah menerima keselamatan yang Tuhan percayakan. Saudara, Bapak Ibu mengaku sebagai pengikut Kristus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam kondisi yang sama tentu kita akan terus belajar untuk mengupayakan, mengusahakan, berusaha agar mengerti kehendak Tuhan. Di dalam sebuah perusahaan, saudara, Bapak Ibu, tentu para karyawan akan berlomba untuk mengetahui apa yang menjadi kesenangan pimpinan, lalu kemudian apa yang menjadi ketidaksenangan di dalam bekerja. Juga di antara para karyawan ada yang menjilat, atau bahasa hari-harinya angkat telur, mencari muka untuk mendapatkan hal-hal yang menyenangkan hati pimpinannya. Sekuat mungkin, seserius mungkin akan berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi kesenangan pimpinan, sehingga kita mendapat poin terbaik. Nanti di akhir bulan atau per semester atau bahkan mungkin per 1 tahun, THR atau THN bisa mendarat, bisa kita nikmati sebagai karyawan, sebab telah memenangkan hati sang pimpinan. Ada upaya yang harus dilakukan.
Bahkan kadangkala harus berkorban. Memang harus berkorban. Bukan kadangkala, tetapi memang harus berkorban untuk mau mengerti perasaan dan kesenangan atau perkenanan seorang pimpinan. Kalaulah kita juga punya perjuangan yang keras, punya usaha yang tinggi untuk mau mendapatkan kesenangan, mendapatkan nilai baik dari pimpinan kita di dalam pekerjaan, mengapa tidak dengan Tuhan? Tentu juga Tuhan merindukan agar setiap masing-masing kita mencari informasi mengenai pikiran dan perasaan Tuhan. Dia Allah yang hidup, tetapi di dalam realistisnya, dalam kehidupan nyata, kita sering sekali menganggap Tuhan itu hanya sekedar junjungan yang tidak dapat berinteraksi dengan kita. Hanya sekedar Tuhan yang mendengarkan seruan, seolah dia tidak bisa berkomunikasi. Saudara, perlu kita pahami bahwa alam semesta akan menceritakan betapa dahsyatnya Dia Sang Pencipta, sehingga kita harus memperhatikan dengan seksama dan harus mencari informasi, mencari pesan tentang pikiran dan perasaan Allah, sehingga itu menjadi pergumulan di seluruh kehidupan kita. Kalau kita sering mendengar ada banyak pergumulan orang Kristen, tetapi di dalam ajaran yang saya berikan kepada saudara, tentu berdasarkan Alkitab, pergumulan kita hanya satu: bagaimana harus menyenangkan hati Tuhan. Sehingga sudah menjadi diskon besar-besaran. Kalau ditanya orang Kristen yang tidak digembalakan di jemaat ini, saudara bisa tanya nanti di wawancara mungkin tetangga atau siapapun, apakah kamu punya pergumulan? Mereka akan menjawab, biasanya akan menjawab banyak. Tidak hanya dua atau beberapa, tetapi sering sekali menjawab dengan kata banyak. Kalau disebut satu persatu, ada orang justru yang tidak mampu, tidak bisa menjelaskan secara detail, karena menurutnya pergumulan terlalu banyak, sehingga menyulitkannya untuk menjelaskan satu persatu. Saudara, Bapak Ibu, di dalam gereja ini saudara mendapat pengertian, penjelasan dan pemahaman bahwa sebenarnya kehidupan orang percaya hanya memiliki satu pergumulan, yaitu bagaimana aku harus menyenangkan Tuhanku. Haleluya. Tentang kesulitan dan kesusahan hidup, semua makhluk merasakan itu. Tidak hanya manusia, tetapi juga binatang, hewan lainnya, makhluk hidup lainnya selain manusia juga memiliki kesulitan dan kesusahan hidup. Apakah itu sebuah pergumulan? Tidak. Itu memang sebuah kemutlakan untuk kita melalui hari-hari kita, melalui seluruh waktu-waktu kita. Pasti ada kesulitan dan kesusahan. Sehingga kita sebagai orang-orang yang serius berurusan dengan Tuhan, tidak menjadikan segala kesulitan dan kesusahan itu menjadi objek berpikir kita, dan membuat kita justru terganggu di dalam mempersoalkan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Itu tidak menjadi alasan, tidak menjadi pengganggu, tidak menjadi penggugat untuk kita datang serius dengan Tuhan. Maka kesusahan dan kesulitan hari-hari mengenai lahiriah, pemenuhan kebutuhan jasmani, itu bukan sebuah pergumulan. Kalau kita mengerti bahwa pergumulan itu didefinisikan sebagai seseorang yang sedang mati-matian untuk memenangkan situasi itu, maka kalaulah kita memiliki banyak pergumulan, maka itu artinya terlalu banyak momentum, terlalu banyak kondisi di mana kita harus mati-matian. Kalaulah kita sudah mati-matian di dalam sisi ini, lalu kemudian mau mati-matian lagi di sisi lain, maka itu akan melanggar seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau tidak Mamon, Tuhan. Maka itu artinya mestinya satu, saudara, Bapak Ibu. Satu yang menjadi pusat konsentrasi kita. Satu keseriusan kita di dalam hal memperjuangkan, mencari tahu apa yang menjadi
pesan Tuhan untuk kita lakukan dari waktu ke waktu. Sehingga ini menjadi pergumulan satu-satunya. Haleluya. Mencari pesan Tuhan untuk kita lakukan, mencari wejangan nasihat firman Tuhan untuk kita lakukan. Itulah pergumulan kita yang harus di-upgrade dari waktu ke waktu. Harus terupdate dari hari ke hari. Sehingga langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya saudara Bapak Ibu. Kita yang mengusahakan. Sebab Tuhan telah memberikan perintahnya. Tuhan telah memberikan kehendaknya melalui Alkitab. Dan itu harus disampaikan secara jujur oleh pendeta. Sehingga juga saudara Bapak Ibu sebagai jemaat mengerti apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan saja sulit melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang serius beribadah juga masih sulit untuk mengerti kehendak Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang masih sekedar coba-coba, masih sekedar mengisi waktu luang, masih sekedar beribadah, kalau suka ya datang, kalau tidak suka ya tidak datang, kalau ada waktu ya datang, kalau tidak ada waktu ya tidak datang. Bagaimana mungkin bisa mengerti tentang ketetapan dan ketentuan Tuhan itu? Bagaimana kita bisa dengan seksama mempelajari apa isi pikiran dan perasaan Tuhan, menggali dan memburu keberadaan Allah? Bagaimana mungkin jika kita hanya sekedar aku pengen aku datang, aku mau aku datang, aku senang aku datang. Maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang meremehkan Tuhan. Saudara Bapak Ibu, mari memperhatikan dengan seksama bagaimana langkah-langkah kita di dalam berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Perhatikan sikap dan kegiatan hidup kita yang kalau kita menjalaninya dengan suka-suka, maka pasti menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Anak sekolah yang rajin dengan anak sekolah yang tidak rajin tentu akan memiliki poin yang berbeda. Tentu memiliki kualitas yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda. Maka mestinya ini menjadi perlombaan kita bersama, dengan mengajak tetangga, mengajak teman-teman, mengajak keluarga tentunya untuk mau berurusan dengan Tuhan. Itu yang menjadi pergumulan sengit tentang makan dan minum. Apapun mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani, itu bukan pergumulan, tetapi memang sebuah keharusan yang harus kita lalui. Tanpa bertuhan pun itu juga harus dilalui. Tetapi tanpa bertuhan, saudara tidak akan pernah bertemu dengan Dia di langit baru dan bumi baru itu. Tidak akan bertemu di dalam kerajaannya. Sama-sama tentu orang yang berurusan dengan Tuhan dengan orang yang tidak berurusan dengan Tuhan sama-sama menikmati kehidupan kekal. Kehidupan kekal bersama Kristus atau kehidupan kekal tidak bersama dengan Kristus. Sama-sama. Hanya bedanya Kristusnya ada atau Kristusnya tidak ada. Dan itu harus dirajut sejak kita di bumi. Dibangun hubungan bersentuhan dengan Tuhan sejak di bumi. Sejak hari ini. Mestinya sejak yang lalu. Mestinya sejak kemarin. Mestinya sejak semalam. Mestinya sejak 2 jam yang lalu. Mestinya sejak 1 jam yang lalu. Bukan memulai lagi. Tetapi kalaupun sikap kita belum sungguh, hari ini saya mengajak untuk kita memulai berurusan dengan Tuhan dengan seksama, dengan serius. Haleluya. Haleluya. Memulai dengan keseriusan. Semua hari adalah hari Tuhan. Semua waktu adalah waktunya Tuhan. Maka selalu saya berkata, ini urusannya dengan Tuhan. Sejak Tuhan mempercayakan kita hadir di bumi ini, itu membuktikan, itu menyatakan dan memberikan pesan bahwa semua orang yang lahir di bumi ini harusnya bersekutu, berurusan, bersentuhan dengan Dia sebagai Sang Pencipta. Tetapi dosa telah menjalar, merambat dari manusia pertama, sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita kehilangan arah untuk menemukan di mana Tuhan.
Sehingga kita kehilangan waktu, kehilangan kesempatan. Sebab terlalu banyak difungsikan, dimanfaatkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak ada urusan dengan kekekalan itu. Mari kita cek kembali, saudara. Di gereja ini saya akan selalu ajak saudara untuk evaluasi diri, untuk koreksi diri, untuk berhitung. Tidak hanya berhitung kepada hartamu, tidak hanya berhitung kepada uangmu, tetapi bagaimana perilaku kita yang hari ke hari harus dihitung. Entah itu berkenan di pandangan Tuhan atau justru melukai hati Tuhan. Mari kita berhitung. Haleluya. Sehingga ibu-ibu akan tahu berapa isi dompetnya karena sudah dihitung. Bapak-bapak juga akan tahu berapa banyak hektaran sawitnya karena dihitung. Tanpa dihitung kita pun tidak bisa memberikan pertanggungjawaban. Tanpa perilaku menghitung kita tidak akan bisa bertanggung jawab di pengadilan Tuhan itu. Maka dipastikan kita mesti memiliki sikap seksama, menghitung seberapa kuat, seberapa keras, seberapa deras, seberapa melejit, seberapa kencang, seberapa down sikap-sikap kita di dalam berurusan dengan Tuhan. Apakah setiap hari kita semakin mencintainya atau melandai? Kadangkala cinta Tuhan, kadangkala meredup, kadangkala melejit mencintai Tuhan, kadangkala justru down. Kadangkala upgrade, kadangkala downgrade. Itu Pak, Ibu harus dihitung. Haleluya. Harus dihitung dengan seksama. Memperhatikan gaya hidup. Benar-benar harus dihitung dengan teliti. Ketika dipertanyakan apakah benar sawitmu berjumlah 20 hektar, saudara yang sudah menghitung akan dengan mudah menjawab, tidak Pak, sawit saya 21 hektar. 1 hektar lagi hilang. Bisa diberikan tanggung jawab. Bisa diberikan pertanggungjawaban. Kalau saudara tidak hitung, lalu ada orang klaim sawitmu hanya 20 hektar. 1 hektar lagi hilang. Karena saudara Bapak Ibu tidak hitung, maka kehilangan pun tidak diketahui oleh kita. Jadi jangan sampai kita terlambat, kejebak. Kita berpikir bahwa telah berurusan dengan Tuhan secara seksama, tetapi sewaktu-waktu justru kita tidak dikenal oleh Tuhan. Setelah kematian menjemput, lalu di kekekalan itu justru bukan Kristus yang kita temukan, bukan Bapak Abraham yang kita temukan, tetapi ada orang-orang yang dulu di waktu hidupnya menyakiti hati Tuhan. Dan di waktu itu, di alam baka itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Hari ini kesempatannya saudara Bapak Ibu. Haleluya. Sebab semua ruangan hidup kita adalah milik kepunyaannya. Sehingga kita harus dengan seksama mempersoalkan sedang menyenangkan Tuhan atau tidak. Sehingga bahasa yang sering kita gunakan apalagi untuk manusia milenial atau anak-anak muda hari ini atau anak-anak muda masa kini, ada istilah me time. Kalau orang sungguh serius berurusan dengan Tuhan, Pak, saya mau sampaikan, tidak ada lagi me time. Mestinya Jesus time, Lord time, God time. Tidak ada lagi personal time. Tidak ada lagi we time. Tidak ada lagi family time. Yang ada Jesus time. Haleluya. Haleluya. Waktu-waktu kita bersama dengan Kristus. Tetapi ada beberapa manusia milenial, dan itu terlalu banyak. Kalau tidak ada waktu-waktu me time-nya, maka itu dianggap tidak bahagia. Bahagia kita bukan di waktu bisa menikmati hidup dengan sendiri, tetapi bahagia kita menikmati hidup bersama dengan Kristus. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu menjadi sebuah sumber kebahagiaan kita. Kalaupun kita tidak
refreshing ke sebuah tempat, tidak berpariwisata, itu tidak menggugatmu, tidak mengganggu perasaanmu di dalam berurusan dengan Tuhan. Kalaupun ibu-ibu tidak bisa membeli rice cooker seperti rice cooker orang sana ya, ada otomatisnya atau ada bunyinya, atau tidak basi atau anti basi, meskipun tidak bisa beli hari ini, kita tidak menjadi menderita oleh karena itu. Amin. Kalaupun ada sesuatu yang kita renung-renungkan, ada sesuatu yang kita cita-citakan tidak terwujud, itu juga tidak mengganggu kita di dalam berurusan dengan Tuhan. Maka kita mengingat lagu PJK, entah dalam kesusahan atau kelimpahan, urusanku hanya kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, kita ingat kembali lagu PJK ini ya. Saya juga kurang tahu itu PJK berapa. 08 ya. Coba kita saya teringat ada lagu PJK itu ya. Sebentar Bang, saya cari dulu. 0 PJK 08. Oke. Tidak ada yang bisa mengganggu kita di dalam berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Entah ditinggalkan keluarga atau tidak mengganggu kita berurusan dengan Tuhan. Yo. Kau inginanku, urusanku, menyukakan hatimu, sikapmu berfokus pada Tuhan, penyelamat kehidupanku. Kau Tuhan keinginanku, urusanku, menyukakan hatimu, sikapku berfokus pada Tuhan. Dari awal keinginan hatiku. Keinginan hatiku, kesukaanku, hanya Engkau Tuhan. Semua waktu ku berjalan bukan tanpa tujuan, bukan tanpa tujuan. Kesusahan, kelimpahan, kesusahan, kelimpahan tidak mengurangi rinduku, tidak mengurangi urusanku dengan Tuhan. Kau Tuhan keinginanku, urusanku, menyukakan hatimu, sikapku berfokus pada Tuhan, penyelamat kehidupanku. Kau Tuhan keinginanku, urusanku, menyukakan hatimu, sikapku berfokus pada Tuhan setiap hari. Amin. Kelimpahan, kesusahan tidak mengurangi rasa rinduku kepada Tuhan. Kelimpahan, kekurangan
dalam keadaan menderita atau tidak mengurangi urusanku kepada Tuhan. Kalaulah saudara perhatikan sikap kita sering terganggu berurusan dengan teman atau seseorang atau saudara kita, itu dikarenakan hati kita sedang tidak sejalan dengan hatinya, sehingga kita mulai mengurangi waktu untuk tidak berurusan dengan orang tersebut. Tetapi mestinya tidak dengan Tuhan. Tidak ada waktu kita tidak berurusan dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita mempersingkat urusan dengan Tuhan. Tidak ada di mana kita tidak meningkatkan, melezitkan urusan hari-hari kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak suka dengan seseorang, kita mulai mengurangi aktivitas, kegiatan dan urusan kita kepada orang tersebut, tetapi tidak dengan Tuhan. Haleluya. Biasanya kalau orang diberkati secara finansial, cepat dia lapor ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau baik. Urusannya semakin cepat. Ada juga orang ketika dia bermasalah, punya sakit penyakit, ada persoalan hidup, maka hubungannya dengan Tuhan semakin dipercepat. Saudara pernah punya masalah lalu panggil orang lain, orang yang kita panggil menurut cara berpikir kita terlalu lambat mungkin. Sementara kita sudah didesak dengan banyak masalah. Kita panggil juga tak kunjung datang. Bahkan kita sering mendesaknya, Pak tolong Pak, mereka sudah di sini. Ya OTW nih, tolong Pak ya jangan lama-lama. Berapa sering kita memperlakukan Tuhan begitu? Sebab kita sedang membutuhkannya. Tetapi di saat tidak ada situasi yang menjepitmu, justru kita seolah melupakan Tuhan. Dan memang benar melupakan Tuhan. Bukan hanya sekedar seolah atau seakan-akan, memang benar-benar melupakan Tuhan. Sebab tidak ada yang menjepit, tidak ada yang menekan, semua dalam keadaan baik-baik. Maka saya selalu sampaikan, mari kembali kepada Alkitab. Seperti apa yang Rasul Paulus sampaikan, aku senang dalam penderitaan, aku senang dalam susah payah, sebab Kristus berjalan bersamanya. Maka untuk itu jangan ada kegentaran mengenai apapun. Kegentaran kita cukup hanya satu, jangan sampai aku terpisah dari Tuhan. Haleluya saudara, Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Sudah ada yang tidak diberkati dengan firman seperti ini? Mestinya harus semakin diberkati. Saya juga harus terus berjuang. Kalau dulu saya berkata, Tuhan babak belurkan aku sehingga aku seperti Kristus, dulu agak gentar. Sekarang kalau saya nggak ucapkan itu justru saya gentar. Kalau saudara saya berdoa lupa kalimat babak belurkanlah aku, saya ulang lagi. Kadang sudah amin, saya ulang lagi. Jangan sampai aku tidak menantang diriku. Jangan sampai aku tidak menguji nyaliku dalam berurusan dengan Tuhan. Paulus sampaikan, uji dirimu. Haleluya. Pak Tumanggur uji dirinya, Ibu Evan uji dirinya. Semua kita uji diri. Benar nggak ini sungguh berurusan dengan Tuhan? Maka waktu dulu saya berucap, Tuhan hajarlah aku sehingga aku berbentuk seperti Kristus, rasa-rasanya berat. Kalau sekarang justru kalau tidak saya ucapkan, saya khawatir Tuhan marah. Sebab saya sedang tidak menguji diri. Seolah-olah saya melupakan hal-hal yang mengerikan menurut keadaan daging. Sehingga saya kembali lagi berdoa, Tuhan ampuni aku, babak belurkan aku, sehingga aku bisa berbentuk seperti Kristus. Seperti yang disampaikan di hari Minggu, berapa banyak orang Kristen ingin hidup untuk Kristus, tetapi tidak ingin hidup seperti Kristus. Kita hanya beranggapan, aku ingin hidup untukmu, sebab semua dalam keadaan baik. Saya selalu sampaikan ke teman saya pendeta, kalaulah pendeta hidupnya berkelimpahan dan penuh dengan ini dan itu, lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan baik, ini bukti ketertuntukanku di dalam Kristus itu. Wow, kita hanya hidup untuk Kristus, tetapi kita tidak mau hidup seperti Kristus, yang mestinya harus menderita. Dan selalu saya sampaikan mengenai menderita, bukan hanya berurusan tentang finansial, tentang uang, tetapi menderita dalam hal ini adalah bagaimana diri dan seleranya ditaklukkan. Amin. Sehingga kita tidak sembarang dalam bersikap. Kepentingan diri, selera pribadi itu yang ditaklukkan, bukankah menderita? Kalau ibu gembala saudara
lihat durian, itu kalau dia nggak beli itu menderita itu. Itu bagian dari penundukan diri. Saudara ngerti maksud saya? Ada orang yang demen dengan durian, lalu tak dimakannya. Dia punya uang nih, dia punya kesempatan, tapi tak dimakannya karena Bapak Gembala mungkin begitu. Nah di sana dia harus menundukkan diri. Keinginan dosa juga begitu, keinginan daging. Kita selera. Maka Yesus sampaikan sangkal dirimu pikul salib, itu artinya kita sedang selera. Saudara, sedang selera, sedang kepengen. Jangan ngomong begini, aku gak kepengen lagi dengan dunia dan kesenangannya. Justru kita sedang kepengen. Lalu Alkitab ngomong sangkal dirimu. Karena Tuhan lihat, ini sepasar ribu ini masih selera ini. Lalu diingatkan oleh firman, sangkal dirimu bro. Jadi jangan berpikir sangkal diri itu kita gak selera lalu menyangkalnya. Justru karena selera harus disangkal. Katakan amin. Justru karena senang demen mau dilakukan harus disangkal. Kalau kepada sesuatu yang tidak kita suka lalu menyangkal diri, mudah sekali. Dan itu bukan menyangkal, memang kita tidak selera. Saya selalu sampaikan dengan Ibu Gembala, ada makanan-makanan yang enak dimakan, dikonsumsi. Kalau ini enak belum tentu bergizi. Kita cari makanan-makanan yang bergizi, bukan makanan-makanan yang enak. Enak belum tentu bergizi. Bergizi juga belum tentu enak, tetapi pasti sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mari kita berhitung saudara. Haleluya. Makan, minum, berbicara, beraktivitas, bertindak, merenung, apapun itu. Di saat perenungan kita menyimpang, tidak seperti apa yang Alkitab katakan, ingatlah seperti apa yang Kristus sampaikan, sangkal dirimu. Bagi anak-anak muda scroll TikTok, kepengen nih, Yesus ngomong sangkal dirimu. Jangan pikir pendeta gak kepengen juga tuh. Jangan pikir ke pendeta gak pengen hedon tuh, pengen jalan-jalan, keluarkan uang kemana-mana. Kepengen, saya juga kepengen pelit supaya uang saya nggak keluar. Nah itu, tapi Kristus ngomong sangkal diri sehingga uang yang ada dibagi. Haleluya. Begitu loh. Cobalah perhatikan orang-orang yang pelit itu. Dia seleranya pelit. Lalu tidak mau berbagi, tidak ada penyangkalan. Maka mestinya dia ingat pesan firman Tuhan, sangkal dirimu sehingga yang pelit tidak menjadi pelit lagi. Haleluya. Itu. Mari kita hitung hari-hari kita dengan seksama. Apalagi yang tua-tua. Haleluya. Apalagi saya sebagai pendeta. Harus hati-hati. Tidak boleh menjalani hari dengan sesuka hati. Jangan mendelay. Jangan meng-cancel untuk berurusan dengan Tuhan. Nggak ada ruginya berurusan dengan Tuhan. Justru kita diuntungkan. Meskipun dagingmu dibabak belurkan. Haleluya. Jiwa yang mau diselamatkan. Kalau daging ini pasti binasa. Kalau tubuh ini pasti binasa. Tetapi bagaimana hubungan pribadi kita, batinia kita bersentuhan, terhubung dengan perasaan Tuhan. Itu pergumulan kita. Di tahun 2025 kita semakin tingkatkan itu. Jangan karena punya masalah doanya ditingkatkan. Saya mau ngomong nih, lu punya masalah atau tidak, tiap hari doa harus ditingkatkan. Haleluya. Jangan licik ya, karena punya masalah doanya tinggi. Sudah redup masalahnya, doanya pun redup. Mestinya harus ditingkatkan, di-upgrade terus. Pahamnya saudara ya? Pendeta juga banyak gitu. Waktu punya masalah, pupak, doanya tinggi-tinggi. Puasa kan begitu. Setelah mulai redup, doanya juga mulai redup. Mestinya terus di-upgrade, dibangun. Ada masalah atau tidak mengganggu. Besarnya suaramu minta tolong ke Tuhan, itu tidak terganggu entah kau punya masalah atau tidak. Besar suaramu sama. Karena tidak ada yang mengganggumu untuk berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biasanya orang yang sesekali berurusan dengan Tuhan, ketika dia tertampar, terbentur oleh sesuatu, minta tolongnya kuat. Tuhan, Tuhan. Orang yang serius berurusan dengan Tuhan, mau tertampar, mau terbentur, dia akan ngomong, Tuhan, aku dalam keadaan begini, inginku ini, tetapi inginmulah yang jadi, dengan nada yang disertai dengan rasa hormat. Haleluya. Haleluya. Kan begitu kita kalau mau minta sesuatu sama mawak kita supaya dikasih, gede suaranya, harus lebih gede suara kita. Betul, betul. Aku butuh gini. Orang Kristen banyak begitu. Jadi untuk meningkatkan jam-jam doa, meningkatkan urusan dengan Tuhan,
mesti tidak ada faktor yang mempengaruhi kita. Tidak ada faktor yang mempengaruhi kita untuk meningkatkan urusan dengan Tuhan. Tetapi terus tidak ada alasan untuk tidak mencintai Dia. Maka kalau kita dengan tegas berkata tidak ada alasan untuk tidak berurusan dengan Tuhan, ada orang tanya, tidak ada jawaban, aku cinta Dia. Tidak ada alasan aku harus melayani Dia. Tidak ada alasan untuk terus memperbincangkan betapa baik Tuhan terhadap kehidupan kita, meskipun banyak sesuatu yang tidak sejalan dengan alur berpikir kita. Itu yang harus kita mengerti. Kehendak Tuhan harus menjadi bahasan-bahasan kita di dalam kehidupan, di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati.